Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri selaku Ketua DPC FPI Cibarusah, juga seluruh pengurus FPI DPC Cibarusah, seluruh para asatidz yang ada di FPI DPC Cibarusah, khusus yang kita hormati, ahlan wa sahlan wa marhaban atas kehadiran dari Ketua DPW Kabupaten Bekasi yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Dedek Al-Wangkali beserta ajudannya, para jamaah sekalian, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Langsung saja saya ingin menyampaikan materi taklim tentang pentingnya menjaga adab kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita. Al-Imam Al-Hafidz Al-Musnid Al-Qutub Al-Arif Billah Prof. Dr. Al-Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir bil Faqih radhiyallahu ta'ala anhu qol, ia telah berkata, idza jahabal adabu ma'al ulama jahabal adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jahabal adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jahabal adabu ma'allahi azza wa jalla. Wa idza jahabal adabu ma'allahi azza wa jalla jahabad din. Artinya, apabila adab kepada ulama, adab kepada orang alim, adab kepada guru-guru sudah hilang, maka hilang pula lah adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata beliau, annal ulama'a warasatul anbiya, bahwasanya para alim ulama itu, para guru-guru kita yang mengajarkan agama kepada kita, mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah yang melanjutkan, meneruskan tongkat estafet perjuangan dakwah Islam dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi. Maka dengan hilangnya adab kita kepada para ulama, dengan hilangnya adab kita kepada guru-guru kita, maka itu artinya hilang adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, innahu la ahabul khalqi ilayya laula lahu la khalaqatuka, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, adalah satu-satunya makhluk yang paling aku cintai. Seandainya aku, kata Allah, tidak menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak akan pernah menciptakan engkau, hai Adam, dan seluruh manusia tidak pernah akan aku ciptakan. Nah, sementara para ulama ini posisinya, kedudukannya adalah sebagai pewaris para nabi. Bahkan beliau mengatakan, man akroma aliman faqad akromani li'annahu habibi, wa man akromani faqad akramallaha li'anni habibu, wa man akramallaha famahwahul jannah. Barang siapa yang memuliakan, yang beradab, yang menghormati orang alim, alim ini mufrad, tasniahnya alimani kalau tingkah rofa, kalau tingkah nasab, tingkah jr, bijadatil ya'i wa nuni bi akhirih,
Jadi alimaini. Tapi kalau dijamakkan maka dengan jamak taksir, yaitu mata goyarohan bina'i mufradihi, kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufradnya dari alimun maka menjadi ulama. Jadi intinya barang siapa yang memuliakan, yang beradab kepada para ulama, kepada guru-guru, kata beliau, sesungguhnya ia telah memuliakan aku, li'annahu habibi, karena orang alim itu adalah kekasihku. Rasulullah saja mengatakan bahwa orang alim itu, ulama itu kekasihku. Bahkan Allah pernah mengatakan kepada Nabi Musa, ana alimun, uhibbu aliman. Aku ini yang maha alim, yang maha berilmu, dan aku mencintai orang yang berilmu. Itu kata Allah. Lalu siapa kita membenci orang berilmu? Siapa kita membenci orang ulama? Allah saja dan Rasulnya mengatakan bahwa ulama adalah kekasihku. Apakah kita sudah merasa lebih mulia dari Allah dan Rasulnya? Na'udzubillah min. Jadi barang siapa yang hilang adabnya kepada ulama, maka ia telah hilang adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jahabal adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila adab telah hilang kepada Rasulullah, maka hilang pula lah adab kepada Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita tidak beradab kepada Rasulullah ketika mahalul qiyam, kita enggak berdiri padahal Rasulullah hadir, ketika dibacakan maulid Nabi, sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi, kita malah ngobrol rokok, itu tidak beradab itu. Maka ketika kita sudah hilang adab kita kepada Rasulullah, jahabal adabu ma'allah, maka telah hilang pula lah adab kita kepada Allah. Wa idza jahabal adabu ma'allah jahabaddin. Dan apabila adab kita telah hilang kepada Allah, jahabaddin, maka hilanglah agamanya. Artinya setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun ilmu kita, sebanyak apapun detail kita di depan dan di belakang berjejer, tapi kalau tidak ada adab, nol, tidak ada ilmunya. Kira-kira setuju nggak nih? Ayo kalau nggak setuju, debat sama saya. Jadi ya, kita dari lu, gua asongin golok di depan kok. Lu duluan bacok gua apa? Gua bacok lu. Takbir atuh. Kan takbir orang bareng ngorok kayak rokok murah. Di dalam kitab Manhajus Shawi dikatakan bahwa kadar besarnya guru kita di hati kita, demikian pula kadar besarnya dirimu di Allah tanpa ragu. Kira-kira ini kalimatnya bisa dipahami belum nih? Saya ulangi ya, tolong disimak kalimatnya. Apa maksudnya nih? Saya baca pelan-pelan kalimatnya nih, supaya bisa dipahami isinya, supaya bisa dipahami maksudnya. Kadar besarnya guru kita di hati kita, demikian pula kadar besarnya dirimu di sisi Allah tanpa ragu. Kira-kira maksudnya apa nih? Benar dan maksudnya? Jangan maksudnya dia. Kopi heula. Rokok nabi sunut. Kadar besarnya gurumu di hatimu, kadar besarnya ulamamu di hatimu, demikian pula kadar besarnya dirimu di sisi Allah tanpa ragu. Artinya semakin hati kita cinta kepada guru kita, semakin hati kita cinta kepada ulama kita, semakin hati kita cinta kepada imam besar Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab, maka akan semakin cinta Allah kepada kita. Yuk kita raih cinta Allah dengan mencintai para ulama. Yuk kita raih cinta Allah dengan mencintai orang-orang yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yuk kita raih cinta Allah dengan mencintai sepenuhnya kepada imam besar Al-Habib Muhammad Ridzik Syihab. Takbir! Allahu Akbar! Aing teh bisa ngomong laun. Allahu Akbar! Aing memang kieu kumaha atuh? Dijieun nanti dituna kitu.
Tebetah aing ngomong lawan Ustaz Abdul Qadir juga. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Sebab aing kalau ngundang meja ngatur-ngatur aing kenapa mungkin bisa. Yang tong jadi saya ngundang aing. Mau diatur ku NU mah bisa. Aing kudu ngaduk Islam di belar mah teu bisa. Oh, gapat habis kayak bisa. Baik dong, murah tuh. Di dalam kitab Lawahikul Anwaril Qudsiyah, ketika Al-Imam Nawawi beliau hendak belajar ilmu agama kepada gurunya, beliau selalu mengeluarkan sodakoh kepada fakir miskin di perjalanan, dan beliau selalu berdoa dengan doa, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dariku, tutuplah dariku kekurangan guruku, sehingga kedua mataku tidak melihat kekurangannya, dan tidak ada seorang pun yang menyampaikan kepadaku, tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku tentang kekurangan guruku. Kadang-kadang kita suka ngomongin guru, dikorek-korek kesalahan guru. Itu nggak punya adab itu. Mau manfaat ilmu sia. Ajar siap pinter gitu. Aku korek kabur, kabur. Ayo ngomongin satu, sawe ngomong dia. Para jamaah, yuk kita jaga adab kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita. Apalagi kalau ulama itu min dzurriyyati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam tubuhnya mengalir darah daging Rasulullah, yaitu Imam besar Al Habib Muhammad Rizki. Beliau ulama besar, beliau waliun min auliyaillah, beliau kekasih Allah, beliau pejuang sejati. Nggak usah ragu mengikuti beliau. Insya Allah siapapun yang ikut berjuang bersama beliau, insya Allah dijamin masuk surga. Takbir. Percaya ke siap? Aing mah percaya, siap tak percaya naon ieu. Aing mah hayang ka surga, bisa hayang ka neraka sesuai. Nyungsep jadi neraka hati lain. Pas diangkat dengan hidung tutup. Kemudian di dalam kitab At-Tahdzib, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, menerangkan, uququl walidaini tamhuhut taubah. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu dosanya masih bisa dihapus. Kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, tobatnya masih bisa dihapus. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya masih bisa dihapus. Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan taubatan nasuha, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, jauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan ketika kalian sudah bertaubat, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ketika kalian sudah bertaubat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka jangan sekali-kali kalian mendekati orang-orang yang belum bertaubat. Karena kalau kita sudah bertaubat tapi masih bergaul dengan orang-orang yang berbuat dosa, nanti step by step, lama-kelamaan kita ke bawah lagi. Man kana yaumu khairan min amsi bahwa Robi. Barang siapa yang keadaannya di hari ini, keadaannya di tahun ini, terutama keadaan kualitas keimanannya, keadaan kualitas ketakwaannya, keadaan kualitas prestasi ibadahnya kepada Allah jauh lebih baik daripada keadaan kualitas keimanannya di hari kemarin, bahwa Robi, maka dia orang beruntung. Jadi kita harus berusaha untuk lebih baik daripada hari kemarin. Wa man kana yaumu sawa'an min amsi, dan barang siapa yang keadaannya di tahun ini, di hari ini sama saja keadaan kualitas keimanannya, sama saja keadaan kualitas ketakwaannya, sama saja keadaan prestasi ibadah kepada Allah, tidak ada peningkatan, begitu-begitu baik. Kalau kata Sekabayan, aku ini baik. Kita cerita Sekabayan melak jauh tina jam
tung jika kan mikir dia melak jauh supaya kere buahan kudu tina jantung sebab jauh jadinya jajan jantung kan jantung ya tuh jadi jika bayar mah gitu karena nyolakin naiknya pakai ruku memang pakai sujud begitu ditanya ayo jawaban teh dikeper banyak akalnya. Hei Kabayan, kenapa kamu menyolatkan jenazah pakai ruku pakai sujud segala? Ajaran dari mana? Kamu belum tahu. Ya kenapa? Orang lain mah nggak ada nyolatin jenazah pakai ruku pakai sujud. Iya cuma saya doang, tapi kamu belum tahu ilmunya. Kayak kamu lagi masalah Kabayan. Hebat amat sih ya. Nih, tahu nggak? Kalau kamu pengen tahu kenapa saya menyolatkan jenazah ini pakai ruku pakai sujud? Saya juga tahu sholat jenazah nggak pakai ruku pakai sujud, tapi kenapa jenazah ini saya sholatkan pakai ruku pakai sujud? Karena jenazah ini dosa terlalu banyak. Ngeles. Baik, langsung saja. Nah, kita kembali. Di dalam kitab At-Tahdzib Al-Imam Nawawi mengatakan, uququl walidaini tambuhut taubah. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dosanya masih bisa dihapus dengan bertaubat. Wa uququl ustad la yamhuhu syai'ul badah. Sedangkan berbuat durhaka kepada guru, berbuat durhaka kepada ulama, maka tidak ada satu cara pun yang dapat bisa menghapus dosanya. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, paling bahayanya bagi seorang murid adalah berubahnya hati seorang guru kepadanya. Awas hati-hati, jaga hati guru kita, jangan sampai hatinya berubah kepada kita, jangan sampai hatinya kecewa kepada kita. Itu kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan paling bahayanya bagi seorang murid adalah berubah hatinya seorang guru kepadanya, berubahnya hati sang guru kepadanya. Seandainya seluruh para wali sealam jagat raya dari timur hingga barat ingin memperbaiki si murid tersebut yang berbuat durhaka kepada gurunya, yang berbuat durhaka kepada ulamanya, menyakiti hati gurunya, menyakiti hati ulamanya, menyakiti hati, membuat kecewa mereka, maka seluruh para wali tidak ada yang sanggup untuk memperbaiki si murid tersebut, kecuali apabila gurunya telah kembali ridho kepadanya. Terakhir, malah ada balahu la ilmalah. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, adab itu bisa diartikan sopan santun, adab itu bisa diartikan etika, bisa diartikan tata krama, kesopan. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, la ilmalahu, maka berarti dia tidak punya ilmu. Artinya ilmu kita nggak ada artinya, nol, nggak ada nilainya. Walaupun ilmunya tinggi, tapi kalau akhlaknya bejat, tidak punya adab, nggak ada apa-apanya. Buat apa ilmu tinggi kalau kelakuannya jelek, akhlaknya jelek? Setuju tidak kira-kira? Setuju. Takbir ratu. Allah. Yang kedua, semuanya tiga, tanggung. Malah sobarolah la dinalah. Barang siapa yang tidak mempunyai kesobaran, maka berarti ia belum menghayati ajaran agama dengan sebenarnya. Banyak orang yang ahli zikir, ahli tahajud, wah, zikirnya mantap. Begitu dikasih musibah, stres, nggak ada kesabaran. Udah berarti orang ini belum bisa menghayati ajaran agama yang sebenarnya. Begitu digoda sama perempuan cantik, janda cantik, ya kelepak. Ya Allah. Padahal zikirnya hebat, tahajudnya tiap malam, Senin Kemisnya nggak pernah lewat, baca Qurannya tiap hari. Alhamdulillah, amin. Yuk kita bersabar melaksanakan perintah Allah, bersabar menjauhi maksiat kepada Allah, bersabar ketika kena musibah diuji oleh Allah, bersabar dalam memperjuangkan agama Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, iskariman aumut syahidan. Yang terakhir, malak waru alahu la zulfalah. Barang siapa yang tidak bisa bersikap waro, waro itu selektif,
Waro itu apik, waro itu sangat waspada, sangat berhati-hati dalam hal halal dan haram. Orang yang benar-benar waro, jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal aja dia hati-hati. Yang halal saja hati-hati. Contoh Abu Bakar Siddiq sangat waro. Perkara halal aja Abu Bakar Siddiq hati-hati. Nah kalau orang nggak punya sikap waro, lajul palah, maka dia nggak ada derajatnya. Walaupun ibadahnya hebat, walaupun ilmunya tinggi, tapi nggak ada sifat waro, yang haram digabres terus, nggak ada apa-apanya. Sekarang banyak ulama-ulama seperti itu, menumpuk kejoliman, yang penting dapat tumpukan uang, yang penting dapat jabatan, betul? Ulama kambing conge. Tahu dia itu, tahu. Sebenarnya dia tahu itu jolim, itu batil, tapi meneng baik bos kambing conge. Padahal ilmunya tinggi. Betul, ada nggak betul? Ada. Banyak nggak badek. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.